Para sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berkeyakinan akan syafaat dari beliau di yaumul akhirah kelak. Di saat dunia kita dilahirkan saat ini, dunia global, digital, dunia internet. Jadi apapun yang terjadi sekarang itu gampang sekali bisa kita mengaksesnya. Dulu mungkin kita hanya mendengar siapa itu orang-orang munafik, siapa itu orang-orang yang murtad, siapa itu orang-orang yang kafir. Melalui media sosial media ini kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan bagaimana orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelek-jelekannya. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam ketika Nabi Allah, orang yang kita hormati, yang kita cintai, dihina, dicaci maki, bergemuruh darah kita, marah kita mungkin melihat akhir-akhir ini ada orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Mungkin yang sekarang kita masih bisa lihat itu Joseph Falzang yang saat ini domisili di Jerman, juga menjelek-jelekan Islam dan yang mengaku Nabi yang ke-26. Dan yang terbaru ini masih ramai itu Muhammad KC murtad, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan memprovokasi. Dan provokasi ini ketika berada di sosial media ada pendukungnya, ada yang membela, yang mendukung, yang membela tidak jauh beda dengan mereka-mereka yang terlebih dahulu sudah mulai membenci kepada Islam. Bahkan ketika Muhammad KC ditangkap, para pendukung-pendukungnya di antara ada orang-orang yang murtadin itu mengatakan tangkap juga Ustadz Abdul Somad, tangkap juga ustadz-ustadz yang lain. Padahal kalau kita ingin cerdas dalam bersosial media, menangkap itu atau menjebloskan ke penjara seseorang yang melanggar menistakan agama harus jelas. Nah, kalau kita dalam beragama di negara kita dihargai, dihormati, dilindungi. Nah, ketika kita umat beragama harus yakin dengan apa yang kita yakini. Harus ta'assub, fanatik. Kalau memang dikatakan dalam Al-Quran inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang panggil adalah Islam, kita yakin sampai mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai kapanpun itu kita terus. Nah, kalau kita situasinya di keluarga kita sendiri, di dapur sendiri, mengungkap ayat Al-Quran yang memang sudah jelas. Misalnya di ayat Al-Quran ada laqad kafara alladzina qalu Allah wa Isa ibn Maryam. Laqad kafara alladzina Allah wa salisun salasah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbih. Ini memang ayat-ayatnya ada. Nah, kalau ayat ini dikatakan menistakan agama lain, kalau disampaikan ceramahnya itu di dapur secara umum. Sama di dalam agama lain pun ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam. Tapi ketika itu jatuhnya pada sebuah keyakinan, silahkan Anda yakini agama Anda, jelaskan agama Anda. Islam gue silahkan, kalau mau Islam yang benar-benar, kalau mau Muslim yang benar. Jangan awalnya Muslim karena merasa sudah menguasai
Al-Quran sudah menguasai, Al-Hadis sudah menguasai kitab kuning, kemudian dengan segampangnya dia mengatakan kejelekan agama Islam. Karena Rasulullah sendiri bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudam, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak menambah hidayah, maka bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Tapi sejarah selalu mencatat, dalam agama Islam Rasulullah bersabda, "La dina liman la aqlalah." Tidak dikatakan beragama orang yang tidak berakal. Artinya selama kita mempunyai akal untuk berpikir, gunakan untuk berpikir. Karena Al-Quran sendiri selalu mengajak, "Afala ta'qilun." Apa kalian kita berpikir? Apa kalian kita melihat? Apa kalian tidak memikirkan? Selalu ayat Quran seperti itu. Maka kalau Anda sudah tidak berakal, jangankan beragama, sholat pun tidak usah, puasa tidak usah, selama Anda tidak berakal. Dapur para kiai atau rumah tangga Islam misalnya sedang menjelaskan Islam, kemudian bisa ditonton oleh umat lain, atau umat lain sedang menjelaskan tentang dapurnya, tentang rumah tangganya, kemudian bisa ditonton oleh umat Islam. Nah, kita dalam menyikapi, dalam bersosial media harus dewasa. Karena Islam itu mengatakan lakum dinukum waliyad, untuk kamu agama kamu, untuk kami agama kami. Itu yang harus kita yakini. Karena Islam sendiri dalam mengajarkan bertoleransi, kita harus bersama-sama bergaul dalam usaha, bisnis, berpolitik, dalam pergaulan, dalam olahraga, kita bersama-sama pada umat manapun. Tapi ketika kaitannya dengan akidah keyakinan, itu tidak bisa ditawar-tawar. Itulah yang harus kita pahami. Jadi harus jelas. Silahkan Anda muslim sesungguhnya. Silahkan Anda umat Kristiani sesungguhnya. Silahkan Anda beragama Buddha ataupun Hindu, silahkan beragama yang terbaik. Mudah-mudahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kecintaan kita kepada Rasulullah tambah. Kemudian mudah-mudahan kita terus mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ingat, dalam bersosial media ada tiga kategori manusia. Yang pertama, menyintai berlebihan, ada yang membenci berlebihan, dan yang ketiga ada yang objektif. Nah, yang pertama itu menyintai berlebihan. Menyintai dan membenci akan hilang keadilan. Jadi kalau udah menyintai, apapun yang kita kerjakan salah masih didukung. Tapi orang yang sudah benci, sebenar apapun yang kita kerjakan pasti salah. Tapi nomor 3 hebat, ya secara objektif kalau kita salah ya kita diperingati, kalau kita benar ya kita diaplaus dengan itu. Itulah yang kita akan lakukan dalam kedewasaan kita menyikapi sosial media yang saat ini apapun bisa kita akses. Umat Islam bisa mempelajari, bisa melihat agama lain juga bisa melihat apa yang dikerjakan dan apa dakwah-dakwah Islam yang dikerjakan. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang tersulut. Mari sama-sama kita bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maju terus negara kita Indonesia menjadi negara baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.